Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa semua? Kami mendoakan Ananda dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti materi ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai menggambar penampang potongan. Minggu yang lalu kami telah mengirimkan kepada Ananda semua materi tentang menggambar potongan. Harapan saya pada kesempatan ini Ananda bisa menyimak dengan materi yang ada pada Ananda, sekaligus menyesuaikan tugas yang telah saya berikan dengan jawaban yang Anda buat. Apakah jawaban itu sesuai dengan apa yang kami harapkan atau belum? Dan apabila pada penjelasan saya nanti, jawaban yang Ananda kerjakan belum pas sebagaimana yang kami harapkan, silahkan Ananda perbaiki dan kembali dikirimkan kepada kami. Baiklah Ananda semua, kita akan mulai menjelaskan tentang materi menggambar penampang potongan ini. Menggambar potongan itu bagian dari kompetensi dasar dari menggambar teknik mesin, yaitu kompetensi yang ke-3.8 tentang mengevaluasi gambar potongan dan kompetensi 4.8 merancang gambar potongan. Indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi 3.8 dan 4.8 adalah pertama, pengetahuan, yaitu mengidentifikasi gambar potongan. Sedangkan yang kedua, mengklasifikasi gambar potongan. Keempat, memproyeksikan gambar potongan. Dan untuk KD keterampilannya adalah mengidentifikasi gambar potongan, mendemonstrasikan gambar potongan, dan menggambar penampang potongan. Baiklah, apa itu gambar potongan? Gambar potongan pada dasarnya merupakan gambar yang menampilkan penampang suatu objek yang seolah-olah seperti terpotong. Sehingga dengan bentuk yang demikian akan terlihat secara jelas bagaimana bentuk dari objek yang kita harapkan. Dengan demikian diharapkan gambar potongan bisa memberikan informasi lebih lengkap, menyederhanakan bagian yang rumit, dan tidak menimbulkan persepsi yang salah bagi operator atau bagi siapapun yang menggunakan gambar ini. Dengan demikian, fungsi gambar potongan adalah untuk menjelaskan bagian-bagian yang tidak kelihatan. Contoh, apabila pada suatu benda itu diproyeksikan ada sebuah lubang, maka dengan gambar potongan akan lebih jelas seperti apa bentuk lubangnya. Apakah bulat atau persegi, tembus atau tidak. Maka untuk menjelaskan bentuk yang demikian dibuatlah gambar potongan. Sebagai ilustrasi dari bentuk penggambaran gambar potongan, bisa kita amati gambar berikut ini. Silakan Ananda amati gambar ini. Kira-kira seperti apa bentuk benda di dalamnya? Nah, kita kurang tahu pasti seperti apa bentuk benda di dalamnya. Maka biasanya kalau kita menggambar dalam bentuk isometrik, maka bentuk di dalamnya akan kita gambarkan dengan menggunakan garis putus-putus. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Apakah sudah menggambarkan bentuk yang sebenarnya atau bentuk gambar di dalamnya? Kalau kita gambarkan dalam bentuk yang seperti ini. Nah, apabila kita kurang jeli atau kurang detail dalam mengamati bentuk benda yang ada di dalamnya, maka ini akan bisa menghasilkan bentuk benda yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa Anda lihat, banyak garis yang saling berpotongan sehingga mengaburkan bentuk benda yang kita harapkan. Nah, untuk mempermudah itu, maka dibuatlah gambar potongan sebagaimana ilustrasi berikut ini. Nah, gambar potongan kita gambarkan bentuk seolah-olah benda ini kita belah. Ketika kita belah,
maka kita akan melihat bagaimana lekuk-lekuk benda di dalamnya. Nah, ketika sudah demikian, maka diharapkan operator mesin bisa mengerjakan sesuai dengan yang kita harapkan. Ananda semua, apa sih tanda gambar potongan itu? Nah, tanda gambar potongan ditandai dengan sebuah garis, yaitu garis sumbu yang kedua ujungnya ditebalkan. Nah, garis sumbu yang kedua ujungnya ditebalkan ini ada beberapa bentuk. Di antaranya adalah garis lurus, yaitu garis sumbu lurus. Tetapi pada garis sumbu lurus ini, pada bagian ujung-ujungnya ini ditebalkan. Nah, apabila pada suatu gambar teknik, Ananda melihat bentuk yang demikian, atau pada benda kerja itu ada gambar yang demikian, berarti gambar itu ditampilkan dalam bentuk potongan. Kemudian bentuk yang kedua, bentuk zigzag atau bentuk bercabang. Nah, ketika Ananda membuat gambar potongan dalam bentuk bercabang, maka pada siku-siku di bagian cabangnya juga harus ditebalkan. Itu pada bagian yang membelok ini harus juga ditebalkan. Kemudian bentuk yang ketiga adalah cabangan yang tidak siku. Nah, ini tanda gambar potongan yang pertama. Nah, tanda gambar potongan yang kedua adalah ditandai dengan garis tipis, garis bebas. Nah, biasanya kalau gambar potongan yang ditandai dengan garis bebas ini adalah gambar potongan untuk potongan sobekan atau potongan sebagian. Berikutnya lagi adalah gambar potongan yang ditandai dengan garis zigzag. Nah, inilah 3 bentuk tanda dari gambar potongan. Ananda semuanya, berikutnya adalah bagaimana cara menempatkan gambar potongan. Nah, untuk menempatkan gambar potongan, yang pertama kita berdasarkan kepada proyeksi. Kita menganut ada 2 jenis proyeksi, yaitu proyeksi Eropa atau proyeksi pada kuadran pertama, dan yang kedua adalah proyeksi Amerika atau proyeksi pada kuadran ketiga. Nah, pada proyeksi pada kuadran pertama atau proyeksi Eropa, penggambaran tentang gambar potongan kita letakkan berlawanan dari arah panahnya. Maksud saya ini searah dengan arah panahnya, yaitu ketika arah panahnya menuju ke suatu tempat, maka di sanalah kita letakkan gambar potongan itu. Contoh, gambar pertama, penampang AA, arah panah ini menunjukkan adalah cara melihat atau menunjukkan dari bagian mana gambar penampang itu dilihat. Maka ketika kita lihat, berarti dari arah panah ini. Maka penggambarannya kita letakkan di depan panahnya. Nah, jadi penampang AA kita letakkan di sana. Kemudian kalau kita gambarkan arah menyamping, nah, kita lihat arah panahnya adalah di sebelah kiri, ke arah sebelah kiri. Maka gambar penampang potongannya kita gambarkan di kirinya. Ini untuk proyeksi Eropa. Sedangkan untuk proyeksi Amerika, kita letakkan di belakangnya. Bagi contoh, nah, seperti ini. Kalau proyeksi Eropa, tadi kita gambarkan di depannya. Sedangkan untuk proyeksi Amerika, kita gambarkan di belakangnya. Demikian juga kalau dia dari samping. Kalau pada proyeksi Eropa kita letakkan di depannya, sedangkan pada proyeksi Amerika kita letakkan di belakangnya. Ini yang pertama tentang penempatan gambar potongan. Kemudian gambar potongan juga kita tempatkan berdasarkan penampangnya. Nah, kita bisa menempatkan gambar potongan itu pada gambar proyeksi itu sendiri. Misalnya ini untuk menampilkan gambar potongan dari penampang benda yang kita gambar.